Merasa kalau sampai ini Jessica dibebaskan, nama kami gimana? Kan kadang-kadang ada begitu kan? Ya, perkembangannya ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim pembela Jessica Wongso ini salah satu timnya. Pertama laporan dia yang ke Komisi Yudisial sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor, ya. Ada Ibu Dame juga, ada Postam juga ikut kemarin ya. Ya, jadi pertama kan kita laporkan hakim kan, itu udah diperiksa oleh KY. Ya, setelah itu kita lihat, tunggu apa hasil laporan kita itu. Apakah ada sanksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah, mengenai soal rencana PK, ini kita bukan tidak diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen ya. Misalkan saya lihat di sosial media, di TikTok dan sebagainya mengatakan, Pak Otto jangan loyo, harus up terus katanya kan. Aduh, saya bangga semangat nih sama netizen itu ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan lawyer kan harus mempersiapkan diri dengan baik-baik kan. Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Nah, waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan, gak ada gunanya juga karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa kita lakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum untuk bisa membebaskan Jessica, akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Untuk keadaan Jessica sendiri di dalam seperti apa? Dia sehat. Walaupun sering nunggu kapan PK-nya gitu. Saya bilang bisa PK kan boleh aja setiap waktu kita lakukan, tapi kalau nggak ada dasar kan repot juga kan gitu. Seberapa besar Pak peluang kebebasan? Ya, kita doakan lah ya. Kita nggak bisa berandai-andai, tapi kita berupaya lah kalau boleh bisa dia bebas ya. Saya berharap begini, saya berharap Mahkamah Agung itu tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural belaka. Saya katakan itu prosedural, itu kadang-kadang ada proses PK itu yang harus dilalui. Tetapi saya berharap Hakim Agung itu harus progresif, hukum progresif yang dianut. Karena apa? Kalau umpamanya satu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempuh, tapi kalau secara substansi jelas dan nyata-nyata dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, Mahkamah Agung juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran. Karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil kan, tapi kebenaran material. Ya kan? Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah Mahkamah Agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada keadilan itu bisa dicapai. Harus kita kembali, saya katakan itu Sengkon dan Karta, ingat itu. Sengkon dan Karta sudah ingkrah, sudah dihukum sekian tahun, tapi oleh Mahkamah Agung bisa dibuka kembali gitu. Bang, tapi sejauh ini apa yang paling sulit sih dalam mengumpulkan bukti-buktinya Jessica? Banyak hal ya, saya seperti katakan itu, banyak tembok besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu, ada juga komentar-komentar dari advokat ya, yang namakan apa itu namanya itu, ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita katanya kan. Kan aneh, dibilang ajaib kan. Nah, jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita hadapi. Kita berbenturan dengan institusi hukum, ya, institusi penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, ini kan tidak mudah. Jadi kita tidak berupaya untuk bisa berkelahi dengan mereka kan, tapi kita berharap mereka juga harus membuka pintu seluas-luasnya untuk keadilan itu. Jangan formal gitu loh. Kalau mereka hanya berpikir menang kalah, ya negara kita akan repot. Nggak boleh dalam hal ini menang dan kalah, tapi salah atau tidak gitu. Kalau ada kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini, ya harus diperbaiki.
Itu poinnya. Sebenarnya di luar sana masih mungkin melihat persoalan ini, abang sendiri mungkin masih. Iya, saya mengerti bahwa kepolisian mungkin atau kejaksaan merasa kalau sampai ini Jessica dibebaskan, nama kami gimana? Kan kadang-kadang ada begitu kan, kepolisian begitu, jaksa begitu, tapi nggak boleh begitu. Ya nggak boleh. Nggak ada di sini nama baik yang jadi rusak dan sebagainya, tidak. Tapi adalah kebenaran yang hakiki. Masa kita korbankan seorang anak manusia tidak bersalah, tapi harus dihukum? Itu nggak boleh. Berkali-kali saya katakan, gimana kalau itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, tante kita? Itu bagaimana kalau terjadi? Terima nggak? Kan nggak bisa. Nah, kalau ini sampai terjadi berjalan begini, maka ini akan berpotensi kita ini akan kena seperti itu, saudara kita akan kena besok-besok. Jadi makanya saya berterima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus meng-up kasus ini. Ini perjuangan kami, ini juga perjuangan Anda sekalian. Jangan sampai jadi kita, Anda, saudara-saudara kita bisa mengalami nasib yang sama. Jangan sudah kejadian baru kita teriak, jangan. Sebelum terjadi kita harus berjuang. Oke.